Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawa satu topik, apa itu mikronutrisi. Mungkin saja sebagian Bapak Ibu bertanya, apa sih makronutrisi? Apa sih itu mikronutrisi? Kok ada sih istilah mikronutrisi? Kadang-kadang juga orang tua sering sekali mengidentikan mikronutrisi itu dengan vitamin. Apakah memang demikian? Nah, jadi sebelum pembahasan kita kali ini, saya mengajak Bapak Ibu semuanya yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Jangan lupa subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada orang lain agar semua orang mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Mana tahu teman-temannya punya masalah atau ingin keilmuan tentang perawatan untuk anak. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami. Kita mulai pembahasannya bahwa salah satu dari syarat makan pada anak, terutama MPASI, salah satunya adalah adekuat. Adekuat di sini artinya tercukupi nutrisinya untuk pertumbuhan sekaligus perkembangan. Jadi memberi makan pada anak, terutama bayi itu bukan sekedar untuk menambah berat badannya saja, bukan sekedar berat badannya naik, panjang badannya naik, tapi juga harus mempertimbangkan dari aspek perkembangannya. Kita tahu bahwa dalam 1000 hari pertama kehidupan si bayi atau si anak itu terjadi yang namanya pertumbuhan dan perkembangan otak yang maksimal, khususnya otaknya. Jadi otak itu bukan hanya diperlukan makronutrisi tapi juga mikronutrisi. Kalau misalnya kita tidak memperhatikan aspek mikronutrisinya, tentunya otaknya tidak bisa maksimal. Nutrisi itu ada yang nutrisi makro, ada yang mikro. Nutrisi makro itu ada karbohidrat ya, misalnya itu nasi atau beras, ada juga itu kentang, ada juga jagung atau umbi-umbian lain, termasuk juga misalnya yang mie itu juga adalah sumber karbohidrat. Ada protein. Protein itu ada yang protein hewani, ada protein nabati ya. Protein hewani misalnya daging, ikan, ayam atau telur atau ati. Nah, itu merupakan sumber protein hewani. Kalau yang nabati apa contohnya? Contohnya tahu atau tempe atau kacang-kacangan yang lainnya. Jadi karbohidrat sudah, protein sudah, lemak. Nah, lemak ini penting banget nih buat nutrisi makro si bayi. Karena apa? Karena ini juga bisa menambah kalori, untuk menambah rasa, dan juga untuk memastikan perkembangan otak si bayi. Karena di sana ada namanya asam lemak esensialnya yang bagus untuk perkembangan persyaratan si bayi kita. Nah, jadi contohnya apa sih lemak itu? Ya nggak usah bikin yang ribet-ribet, bisa minyak goreng juga bisa, asalkan jangan minyak jelantah gitu ya. Bisa juga minyak sayur, bisa juga minyak hewani atau santan ya, yang paling gampang kita temui. Nah, itu nutrisi makro. Nah, bagaimana dengan nutrisi mikro atau mikronutrisi? Apa sih itu? Jadi, mikronutrisi, mikro itu kecil, artinya tubuh kita itu membutuhkan dalam jumlah yang kecil, ya, mikronutrisi. Tetapi walaupun dikatakan jumlahnya kecil, tapi sangat besar juga manfaatnya. Di mana mikronutrisi ini bisa berperan agar enzim-enzim dalam tubuh kita bisa bekerja. Kalau misalnya terjadi kekurangan atau defisiensi mikronutrisi, maka enzim dalam tubuh kita tidak bisa bekerja maksimal. Maka metabolisme tubuh kita juga tidak bisa maksimal. Hasil akhirnya apa? Akan terjadi gangguan kesehatan. Yang kedua, mikronutrisi itu esensial. Esensial maksudnya adalah tubuh tidak bisa memproduksi sendiri, harus didapatkan dari luar. Dari mana kalau dari luar? Yaitu dari makanan. Untuk itu, pastikan bahwa dalam makanan bayi Anda atau anak Anda itu tercukupi dari aspek mikronutrisinya. Defisiensi atau kekurangan makronutrisi, misalnya kita lihat ya, wasting atau kurus, berat badannya nggak naik, atau stunting ya, kalau yang kronis itu pendek. Nah, tetapi kalau mikronutrisi juga bisa mengakibatkan suatu klinis
atau gejala yang berat. Misalnya defisiensi atau kekurangan yang namanya zat besi, itu bisa bikin anemia. Dalam jangka panjang bisa mempengaruhi kognitif daripada si anak kita. Atau misalnya kekurangan vitamin A, buta atau buta spot pada matanya. Misalnya lagi nih, ada yang namanya kekurangan yodium, ya, penyakit tiroid atau gondok. Nah, mikronutrisi di masyarakat sering diidentikan dengan vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral. Jadi, mikronutrisi bukan hanya vitamin saja, tapi ada juga mineralnya. Apa sih bedanya vitamin dan mineral? Yuk kita lihat bersama-sama ya. Vitamin itu merupakan bahan organik karena dia mengandung yang namanya karbon. Nah, ada banyak sekali vitamin ya, tapi dibagi dalam dua kategori besar, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan yang larut dalam air. Yang larut dalam lemak itu misalnya vitamin, kalau disingkat sih vitamin ADEK, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Vitamin A saya kira Bapak Ibu sudah tahu sumbernya dari misalnya sayuran, buah-buahan, dan juga dari protein hewani. Ada juga vitamin D ya dari makanan, dari protein hewani. Ada juga vitamin E dari buah-buahan, sayuran, dan juga dari protein hewani, dan vitamin K. Vitamin K itu biasanya didapatkan kalau misalnya bayi itu ketika disuntik, ketika baru lahir disuntik vitamin K-nya. Bisa juga dari mana. Yang kedua adalah vitamin yang larut dalam air. Nah, ini juga dibagi dua kategori ya, vitamin B kompleks dan non vitamin B kompleks. Yang vitamin B kompleks itu misalnya nih ada banyak ya, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Sedangkan yang non vitamin B kompleks itu adalah vitamin C. Ini dia vitamin. Bagaimana dengan mineral? Mineral itu adalah bahan inorganik, tidak mengandung karbon. Mineral itu juga dibagi dua ya, ada yang makromineral, ada yang mikromineral. Ini dibagi berdasarkan daripada kebutuhannya per hari. Misalnya makromineral itu adalah kalsium, fosfor, magnesium, sulfur, sodium, potasium, dan juga klorid atau klorida. Sedangkan yang mikromineral itu kebutuhannya kurang lebih di bawah 100 mg per hari. Contohnya iron, zinc, copper, iodine, fluoride, mangan, selenium, dan juga chromium. Jadi ini adalah mineral. Jadi Bapak Ibu sudah tahu ya apa itu mikronutrisi. Mikronutrisi itu bukan hanya vitamin, tapi juga mineral. Ini harus kita penuhi agar pertumbuhan si bayi dapat dan juga perkembangannya juga dapat. Tumbuh kembangnya bisa optimal. Demikian Bapak semuanya saya sudah paparkan. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, jaga selalu kesehatan agar kita terhindar dari pandemi COVID-19. Dadah!